Ya, selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman yang kembali menonton channel Pesta Komik di bulan Ramadan ini. Dan sekarang di hari video ini diupload itu adalah minggu terakhir mau puasa. Berarti minggu depan itu udah Lebaran. Nah, gitu Betul nih. betul. Nah, karena itu kita mengundang, nggak ada hubungannya sih, tapi karena itu kita mengundang di sini ada Mas Ferdian alias Nah, IG-nya Minyak Bumi. Kenapa sih Mas namanya Minyak Bumi deh? apa ya, dulu tuh nyari kata yang common tapi Mhm. jarang dipakai orang buat jadi username. Terus Oh, apa ya, terus kepikiran waktu itu lagi baca apa ya, pokoknya yang intinya apa, sumber daya yang apa, yang dibutuhkan, yang tidak habis-habis. yang tidak ya nggak habis-habis gitulah. Oh, iya Jadi ya. kayaknya ini lumayan nih, ya udah Minyak Bumi, sebenarnya iseng doang. Ya, Cuman waktu tapi pas bener sesuai pake, gitu. cuman bener tuh semua akun kayak Facebook, Twitter, Instagram, nggak ada yang pakai nama Nggak ada? itu. Enak tuh dapet kan, setelah dapet semua, udah lama tuh pengen Mhm, ganti, orang-orang udah kenalnya itu, udahlah. Minyak Bumi. Nah, kalau mau ganti tipis-tipis minyak tanah sih Mas. Nanti sama pemerintah diganti gas. Oke. Ya, sesuai namanya Minyak Bumi, akhirnya kan banyak apa ya, kegunaannya tidak habis-habis sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Mas Ferdian di dunia komik Indonesia. Amin. Aku nggak mau ngomong industri, ntar drama. Oh iya, skena. Dunia skena komik Indonesia yang kita tahu paling baru-baru ini yang pasti adalah Komicus.com ya Mas ya. .com, Komicus.com. .com, Terus pakai Q. kemarin di Komipara ada World Without Sleep yang padahal World Without Sleep mah udah lama, cuman ini akhirnya dicetak dan diperjualbelikan. Nah, cuma sebelum ngomong jauh, selain Komikus dan World Without Sleep, Mas Ferdian selama di industri komik Indonesia, oh sorry, dunia komik Indonesia udah bikin apa aja Mas? Awalnya tuh ini, kalau sebagai pegiat ya, kalau Mhm. pembaca sih dulu dari Koloni, waktu zaman Koloni tuh udah mulai suka ngoleksi lah. Nah, ini Kalau menarik nih Mas, bener. Kok mmm, di semua video Komisinar edisi Ramadan selalu mhm. membahas perihal koloni? Oh iya, Karena selalu komik Indonesia yang dibaca pertama melalui koloni. Nah, aku mau nanya, koloni pas zaman apa? zaman apa maksudnya tahu Pas zaman logonya masih TV apa udah yang K? TV TV. TV, Berarti zaman jatuhnya TV ya. ini eh apa sih? Koloni Jagoan apa sebelumnya? Yang Koloni Tomat Jagoan gitu. pernah ada, terus apa, pas yang dulu tuh gini, dulu tuh belum tahu kalau Hmm. Koloni itu tuh komik lokal. Oh ya? Oh iya, jadi dulu tuh pas beli itu, ya taunya komik aja, Mhm. nggak mandang lah gitu. Nah baru ngeh tuh pas namanya memang nama Indonesia gitu. Itu apa komik apa Mas yang dibeli pertama? Pak kayak yang satu SR6 tuh, Oh, Mas siapa tuh? Pato. Atau Nah, terus Hopper ya, ya, Hoppernya apa Ripper? Mas apa, Mas itu apa, Garudayana. Mas Oh, Kois, bukan Isimiarto. bukan, kok Garudayana Garudayana sih, isi. Garuda Boy Oh, Garuda Rude Boy, Boy. Oh, Mas Galang. Mas Hopper Mas Dalang ya, Galang. benar, Mas Hopper Mas Dalang. Galang. Terus pokoknya gitu yang namanya Indonesia Iya lah. ya. Jadi Koloni itu Indonesia, Hmm. baru tahu jadi makin tertarik tuh, makin ngumpulin makin banyak. Hmm. Terus yang seneng juga tuh kebanyakan one shot kan, Ya ya. jadi satu tamat jadi enak gitu Hmm. koleksinya. Nah itu zaman Koloni, terus baru bener-bener tahu ada komik lokal di luar ya, di luar Hmm. yang artis di Koloni itu pas zaman Popcorn. Popcorn. Oh. Popcorn, Popcorn di awal-awal tuh mulai tahu, terus kayak apa, ya ada Mako kan, zamannya Mhm. Mako. Terus paling yang forum-forum kayak apa, ngobrik.com kayak Ya. gitu-gitu, platform-platform itulah. Tapi karena tipenya apa, baca komik cetak ya, Ya. jadinya nggak sering tuh mantenginnya, paling cuman sesekali lah gitu. Mhm. Sampai akhirnya di 2015 Mhm. itu mulai tertarik tuh, "Ah, kayaknya seru nih bikin Ini komik. apa, bikin komik juga," gitu. Dan ada temen yang ngajakin juga, "Mau nggak buat," nah karena bingung ya belum dapet ide, Mhm. temen itu udah punya bawa IP-nya sendiri itu. Idenya tuh dari Mhm. Isa Sapura, dia mau punya karakter yang bisa di-develop lah jadi IP gitu. Mhm. Dan dengan media awalnya niatnya komik. Akhirnya join tuh bikin tim, terus bikin Ksatria namanya, Oh. Ksatria. Iya.
Satria tuh sempet apa ya, lumayan apa, orang-orang pada welcome Iya lah kan, karena bagus itu. waktu itu sebenarnya premisnya jelas karena lebih ke ngandalin karakter. Ya. Karena kan apa, Gatot-Kaca versi Mecha kan, Mereka. Jadi mungkin orang langsung secara visual langsung tertarik gitu. Terus juga kita ada gandeng ilustrator yang waktu itu sih masih belum apa terlalu dikenal ya. Tapi walaupun Berarti nama komikusnya bukan Mas Isa? iya Mas Isa tuh cuman ini Karakter desainnya. Karena karakter desainnya Mas Isa kan emang keren-keren kalau udah iya, mereka. mereka itu. Nah, terus udah tuh akhirnya ada apa gandeng ilustrator lain. Terus jadi karena buat cerita masih di develop, apa pentingnya di visual lah gitu. Terus juga langsung bikin websitenya juga. Kebetulan waktu itu saya juga masih bikin website. Jadi sekalian saya bikin websitenya kayak countdown gitulah zaman-zaman gitu. Soalnya waktu itu zaman-zamannya Nusantara Ranger masih bisa diakses tuh 2015. Benar-benar. Waktu itu salah satu motivasinya karena itu sih Nusantara Ranger. Kayaknya semua sih Mas emang sih. Nusantara Ranger banyak yang bisa menginspirasi orang sih itu. Inspirasi orang buat jadi create gitu. Bahkan pertama kali kayak, komik itu bisa dibuat dengan tim sebesar ini bahkan. Betul. Karena itulah waktu pas Popon juga lebih excited apa ngikutin apa IP lain juga gitu dibanding creatingnya, sampai akhirnya benar-benar dapet tuh apa core ceritanya, konsepnya makin bagus, mulai confidence buat benar-benar promosi lah. Nah itu pertama ke Satria, tapi karena masih ini ya newbie lah awal, jadi baru tahu kalau ternyata bikin komik tuh apa prosesnya lumayan. Tetap ya harus inilah apa tahan banting lah. Akhirnya ya karena satu dua hal lah belum bisa dilanjutin, jadi kayak dipospon gitu, terus lanjut lagi, pospon lagi, sampai akhirnya wah ini kayaknya emang belum saatnya lah gitu. Jadi mungkin kita hold dulu aja. Jadi akhirnya di hold, Satria nggak dilanjut. Terus selama itu karena Popon juga ngelihat IP lain, pikiran buat yang mix media, apa namanya? Bukan mix media istilahnya, cross platform lah. Cross media. Jadi apa namanya? Selain komik juga ke animasi, ke YouTube channel kan waktu itu juga lagi naik tuh. Oh ya. Channel YouTube gitu. Akhirnya bikin Sepulang Sekolah. Itu dari Mas Ferdian? Maksudnya di awal lahirnya? Iya. Sama si Mas Koi Jui itu. Gokil. Sebenarnya itu namanya One Hour After School. Apa sebelum Sepulang Sekolah ya. Itu lebih ke Malam Minggu Miko, tau nggak? Iya Malam Minggu Miko. Lebih jadi pengen drama atau drama komedi lah gitu. Jadinya banyaknya syuting dulu, nanti baru dirilis gitu kan. Nggak taunya syuting lagi-lagi lah karena satu dan lain hal, jadi di postpone lagi. Pas mau comeback tuh kayaknya pengen nyari yang gampang diinget orang gitu. Jadi pengen diubah jadi lebih Indonesia lah. Makanya saya diganti lah jadi Sepulang Sekolah, dan langsung di 2 media waktu itu tuh YouTube channel tuh ada yang awal-awal programnya itu dibanting tuh. Ya, sebelum sekarang jadi bahas-bahas. Sekarang jadi apa? Thailand. Thailand dan edukasi lah ya. Edukasi beneran gitu. Tadi emang ada edukasi juga, cuman mau dibikin inilah lebih lebih komedi lah. Nah terus di Instagram, di sosmed kan itu si komik stripnya dilirik sama Line Webtoon. Jadi tiba-tiba memang ada target ke sana, cuman nggak benar-benar ke Webtoon ya, tapi lebih ke siapa tahu ada publisher yang mau ngebantu lah gitu publish. Nggak taunya di DM sama Webtoon, sama editor Webtoon salah satunya tuh. Terus Bagina. Iya, Bagina. Ketemu, jadi official. Nah di situ langsung ini ya kan otomatis dapat revenue kan ya. Justru mau langsung mulai pengen inilah lebih bombastis lagi lah. Jadi nyiapin beberapa program YouTube juga. Terus jadi niatnya tuh karakter yang di komik yang di YouTube tuh benar-benar satu universe gitu lah.
Jadi ada personanya di komik, tapi juga ada realnya di Live action-nya lah istilahnya. kayak gitu. Dan udah sempet jalan, cuman yang di itu kan belum monetize tuh. Iya. Masih view-nya udah mulai naik, tapi belum ada yang viral lah. Jadi akhirnya ya lagi-lagi lah karena satu dan lain hal, saya pribadi mundur karena ada perbedaan inilah kreatif. Itu tahun berapa Mas? Berarti mundur. Itu berarti 2017 itu. 17. Iya. Kalau ini masih update kan Mas si webtoonnya? Masih sih. Masih. Iya, masih di tengah-tengah saya keluarnya. Habis itu pokoknya pas udah fokusnya berubah dari yang mulai panjang-panjang tuh. Ya. Di webtoonnya mulai jadi panjang, itu saya udah keluar. Kan tadi kan pendek-pendek tuh. Pendek-pendek strip kan. Dia tuh kalau nggak salah sandingannya sama si Draco Diary awalnya. Iya benar. Sama Ocong. Terus habis itu jadi panjang sama kayak si lupa namanya, kopi apa itu. Iya benar. Yang kopi itu bagus juga. Yang kopi itu juga sejak Covid jadi gampang lupa, kenapa ya? Iya, kenapa? Aku ingatnya pokoknya yang kopi itu akhirnya dia bikin kedai beneran. Iya. Oh iya benar. Gitu. Nah itu jadi panjang itu saya udah keluar. Nah pas YouTube juga studi banting yang sempat agak hiatus tuh. Nah itu udah keluar, habis itu comeback lagi kan dengan talent baru tuh itu udah bukan saya lagi. Terus habis itu udah sesuai dengan visinya mereka lah gitu. Tapi kita udah nggak terlibat lagi sih. Cuman setelah di situ masih penasaran kan dengan komik. Terus itu nyoba eksperimen lah, bikin WWS. Yang awal-awal. Wow. Yeah. Itu emang niatnya eksperimen sih. Eksperimen dalam arti itu bisa nggak sih bikin yang gratis yang sampai, tapi benar-benar sampai dinantilah gitu. Seberapa banyak sih kayak gitu. Kan waktu itu di Facebook kan Mas? Kenapa? Facebook kan? Facebook kan. Niatnya emang di Facebook sama di website sih nantinya. Niatnya sih gitu. Ya nggak taunya lagi-lagi masih dengan hal yang sama lah. Perbedaan kreatif. Ya bukan, kalau ini maksudnya lebih ke ya susah buat menjaga konsistensi. Semangat. Bukan sayanya ya. Ya. Nggak pernah surut, semangat terus. Insya Allah. Ya, rata-rata tuh semangatnya agak turun tuh kadang-kadang diproses karena ini Mas, butuh bahasa halusnya apresiasi lah. Ya, benar. Kayak di-share, jadi kita bisa dapat komen dari orang langsung. Mungkin itu yang bisa jaga semangat. Itu yang terjadi sama saya juga. Kadang kan lama gitu ya. Ya, kadang kalau pekerjaan kan kita ngendep di rumah doang, mungkin ngerjain doang, nggak dapat apa-apa, jadinya surut lama-lama. Setuju. Itu juga akhirnya ngerilis prolog itu dipaksain. Iya, biar ada komen, ada feedback kan. Biar ada pengen lihat nih benernya ada welcome atau enggak, lihatnya gimana responnya gitu. Nggak taunya alhamdulillahnya lumayan lah, banyak yang nge-share, banyak yang suka. Reviewnya juga lumayan, padahal baru dari prolog gitu. Langsung makin semangat, bener tuh langsung dikejar. Tapi karena kondisi lah satu dan lain hal, ya akhirnya tetap harus di hold dulu. Nah pas di hold itu jadi kayak rada-rada trauma juga. Waduh, bikin komik. Udah mulai kena kecewa ya di dunia komik. Apalagi kan saya kan bukan ilustrator ya. Iya. Jadinya gregetannya karena nyari partner yang bisa sejalan loh, seritme lah gitu. Dan bisa punya visi atau ini yang sama lagi. Nah akhirnya sambil nyari beberapa kali itu sempat gonta-ganti. Jadi WWS itu sempat nyoba partner sama beberapa orang yang akhirnya tetap belum cocok lah gitu. Entah itu dari schedule atau dari yang kabur juga ada, hilang. Wajar itu. Dengar kalau ada postingan orang-orang yang ada partner kabur, writernya, illustratornya, jadi kayak relate. Wajar itu. Jadi kayak gitu. Terus pas sudah WWS belum bisa lanjut dan trauma gitu, kayaknya jadi pengen bikin sesuatu yang tetap di industri komik tapi dengan positioning yang berbeda gitu. Dan ngelihat masalahnya selain dari segi produksi ya, pengerjaannya yang mungkin butuh banyak itulah
ditempa staminanya sama bukan stamina doang, apa namanya, dia ketahanannya lah. Nah, yang lainnya tuh banyak yang udah bagus banget gitu, tapi nggak kesebar gitu, nggak banyak yang tahu, terutama di pembaca umum. Itu apa ya kira-kira, dan pas saya coba riset sekaligus apa ya, brainstorming lah gitu. Akhirnya baru terciptalah Comicus kayak gitu. Yang isinya berarti tahun? Itu startingnya 2018 kayaknya. Inisiasinya sih 17. Jadi setelah sepulang PWS kan, nah itu 2017 tuh mulai inisiasi, tapi baru benar-benar dibikin tuh 2019. Kalau idenya kayak tiba-tiba bikin hal yang apa ya istilahnya, ini bisa disebut apa sih Comicus ini, berarti kan kayak Wikipedia ya, Wikipedianya Comicus Indonesia. Lebih cocoknya sih IMDb. Benar, IMDb. Komik. Ya, benar. Tapi belum ada rating-ratingan ya. Nantinya sih ada. Nanti ada kan. Nah, IMDb ini idenya waktu itu apa? Kayak aku bikinnya kayak gini. Kan soalnya rata-rata orang kalau mau, banyak teman-temanku yang bukan dari industri komik kayak nanya, ayo bikin platform yuk, ayo bikin website komik yuk. Rata-rata ya kalau nggak jualan bisa baca. Nah, sedangkan ini Comicus dua-duanya nggak bisa nih. Tapi justru bagusnya itu kan. Justru bagusnya karena nggak bisa baca sama nggak bisa jual. Iya. Literally cuma tinggal bikin doang, tapi dapat duitnya dari mana? Nah itu sama kayak Peskom. Nggak tahu duitnya dari mana. Iya, sama lah ya. Ya waktu itu gimana, Mas? Nah, awalnya sih memang sebelum ke bisnisnya ya, memang mikirnya apa nih bukan solusi, problemnya gitu. Problemnya apa nih? Jadi memang pengen bikin yang mecahin solusi, nyari solusi lah, mecahin problem. Nah, problemnya itu kan salah satunya informasi, sama kayak waktu pas awal inisiasi itu pas lagi ini Mas, marak-maraknya platform lain. Ciayo, Webtoon. Ciayo, Komiko, terus Webtoon, terus Komikonya yang ini ya, Comico ya? Comico. Terus ada apa? Ada OB sempet. Wiku, benar. Terus apa lagi ya? Pokoknya BBM aja bikin kok, Mas. Iya benar, BBM juga ada. Gojek pun bikin. Iya benar. Mungkin banyak banget. Nah, ini kan kesebar nih. Ya. Dari yang simple aja kayak yang udah terkenal lah kayak Mas Weta gitu. Ya. Pas saya mikir Mas Weta tuh karyanya apa aja ya? Itu tuh nggak ada gitu. Pokoknya kalau googling pun nggak bakal nemu satu listing sebelum udah muncul Wikipedianya ya, yang dibikin oleh Mas Safi itu karyanya Mas Weta apa aja tuh belum ada gitu. Nah di situ jadi kayak wah kayaknya kalau ada yang semacam IMDb tuh, jadi kita searching entah itu karyanya atau kreatornya, kita bisa tahu tuh mereka udah bikin apa aja, terus partnernya siapa aja, atau yang dia bikin apa lagi kayak gitu-gitulah. Atau mungkin dari segi circle kayak misalnya Rakit Malang misal, mereka udah bikin apa aja kayak gitu, kira-kira ada listingnya, karena kan nggak semuanya juga bikin website ya. Benar. Ada dulu. Rakit Komik ada Mas dulu Mas. Ada ya? Rakit Komik ada waktu itu karena temanku lagi TA. Dia nggak tahu bikin apa websitenya, aku kasih ide Rakit Komik. Cuman bertahan setahun. Ngomongin TA kayaknya waktu itu juga ada tuh Mas, siapa ya? Jadi waktu pas riset Comicus sempat nemu website yang isinya tuh data-data komik Indonesia, komik lokal. Aku pernah lihat itu. Bentuknya kayak blogspot tapi. Iya benar, kayak simple lah, kayak beneran informasi banget, cuman dia fokusnya tuh ke penyebarannya. Jadi kayak misalnya di Jawa Timur ada apa aja gitu. Itu bagus banget. Malah sempet pengen kontak buat bisa nggak kalau misalnya disinergiin gitu. Dari datanya dari sana kita ambil buat di show di Comicus juga gitu. Tapi karena waktu itu dia untuk tugas akhir juga ya nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh akhirnya mati, udah nggak live lagi. Nggak lanjut, dan di situ belum sempat nanya, yaudah pakai yang ada aja dulu gitu, karena kan sebelum datanya banyak dicicil lah dari data-data yang sekitaran aja dulu gitu. Terutama ini koleksi di belakang. Keren, kayak Mas Daris tuh. Karena koleksi dijadiin sesuatu, alasan sebenarnya kan biar bisa beli lagi kan. Iya betul banget. Nah ini mungkin di Google Meet Mas Firdan nggak ngeliat, tapi di OBS nih ada kita sedang menge-share rank.
sedang share Komikus, website Komikus di sini. Oh, iya. Ada. Nah, ini lagi di halaman pertama nih, Mas. Nah, ini pas pertama kali masuk Komikus itu adalah langsung halaman kamu adalah apa yang kamu koleksi. Temukan informasi, berulasan, diskusi tentang komik favoritmu di sini. Dan langsung kolom search. Iya, betul. Dan search-nya keren, bisa cari judul komiknya, kreatornya, bahkan diskusi pun bisa, Mas ya? Nantinya ya ada diskusi. Sama ISBN. Nah, ISBN, cuman ISBN masih ini sih, karena kebanyakan komik lokal indie ya. Iya, kebanyakan indie. Jadi ISBN belum difokusin. Terus kita bisa daftar, bisa login juga, dan ini langsung ada trending. Wow, ini trending komik-komik baru lagi update ini, Mas ya? Iya. Ada Jagat Cuman Raya. trending itu kemarin lagi diubah sih intinya. Jadi sebelumnya tuh trending benar udah sesuai. Ya. Tapi karena kita masukinnya tuh yang dilihat sama member, jadi yang trending itu yang dilihat sama member, sementara membernya kan saya doang. Oh gitu. Tapi membernya baru kami lah developernya gitu. Oh berarti belum bisa sign up ya Mas ya? Sign up udah bisa tapi baru masuk ke user lead. Oke. Ini ada Jagat Raya. Nanti ada Jagat Raya, kita akan membahas Jagat Raya bersama Fadli. Ada Captain Gadzer, Kamboja, Finding Hero, Next Troll. Nanti juga ada bersama Ranti. Ada Mas nanti video ini Next Troll. Bagus ini Next Troll bagus. Terus ada Benny Soga, Batman Orange. Mengapa Komikus? Bagus sih Mas. Ini Mas desainnya Mas. Oh ada ini apa komen-komen dari orang-orang. Mas Esa excited banget sama Komikus. Keren banget. Tapi kan tampilan pertamanya adalah yang kolom search. Iya. Kan? Misal nih, siapa? Orang taunya Mas Weta lah ya. Weta Kartika. Misalnya aku lagi cari Mas Weta Kartika. Search. Kreator. Oh, ada langsung kreator. Ada komik, kreator, member. Nah, kreator Mas Weta Kartika. Langsung keluar list komiknya loh. Iya. Bahkan untuk beberapa judul yang aku sendiri nggak tahu kalau Mas Weta di situ. Kayak Biontopia, Mas Weta di Biontopia. Gak tahu aku. Iya ada Mas. Banyak lagi. Dan itu emang kita juga di situ nampilinnya kayak IMDb juga. Jadi yang biasanya di bawahnya cuma nama-nama pembuatnya, kalau di bagian kreatornya dia berperan sebagai apa gitu. Nah itu perlu tuh Mas, itu perlu tuh benar-benar. Sampai kompilasi ada kompilasi komik koloni. Sakadewa. Ini aku baru lihat yang ini yang ada pembagian per judul nih di bawahnya. Aku kayaknya baru lihat. Oh itu ini series. Iya kayak series. Ada H2O Reborn di Jajar 3. Bagus lagi. Iya betul. Bagus. Keren. Di bagian atas tuh komik-komiknya satuan, kalau yang bawah tuh yang dibagi per seriesnya. Jadi satu series. Keren. Makin bersemangat untuk orang-orang bikin komik yang berseri-seri. Kan sayang kalau cuma satu gitu. Benar. Ya one shot gak apa-apa, tapi yang seri juga ada bagus nih bisa dijajar gini nih. Ya, betul. Keren. Misal cari komikus yang tidak terkenal. Pierangga. Aduh, ada nggak ya? Ada dong. Ada tuh. Saya aja ada guys. Oh iya ada. Ada tuh berapa tuh komik-komiknya. Udah dapat juga nih seri-serinya. Ya nanti tinggal dilihat lah, kalian bisa mampir ke komikus.com, cari-cari, bisa sign up juga Mas ya tadi ya, bisa daftar. Daftarnya bisa sebagai apa aja Mas? Nah, kalau sekarang sih tadinya kan mau dibedain banyak ya role-nya, jadi bisa ada kreator, ada publisher, ada macam-macam lah, kontributor atau kolektor gitu. Tapi kayaknya setelah pertimbangin kita mau fokus ke dua-dua aja, antara pembaca sama kreator. Ya. Jadi kalau bedanya cuman kalau kreator itu bisa masukin komik udah itu doang. Oh gitu. Jadi kalau member benar-benar cuman nge-review atau ngelihat profil atau diskusi bisa. Tapi yang kreator bisa nge-review juga Mas? Kalau bisa. Pokoknya semua yang dilakuin member bisa dilakuin kreator. Paling ada satu lagi role tuh kontributor. Nah itu tapi nggak bisa submit sendiri, maksudnya nggak bisa milih sebagai kontributor. Nanti kita yang kita buat sekarang dari kita dulu, tapi nanti kalau misalnya ada yang tertarik bisa tuh ngajuin saya pengen jadi kontributor. Nah kalau kontributor bedanya dia bukan kreator, atau kreator juga bisa nggak apa-apa, tapi kalau untuk member biasa dia jadi bisa masukin semua komik. Itu soalnya kalau kreator tuh untuk sekarang masih dibatasin, dia cuma bisa masukin komik yang dia terlibat di dalamnya. Apapun ininya dia,
Ya apapun perannya selama dia ada di credits lah ya, Mhm. ada masuk cast and crew lah gitu. Mhm. Itu dia bisa ngedit atau nambahin, kayak gitu. Keren juga ya. Soalnya buat ngejaga ini apa, karena kita bentuknya kan UGC ya, Mhm. jadi user generated content kayak Wikipedia gitulah. Ya. Jadi yang bikin kontennya tuh user. Jadinya gimana caranya supaya datanya tuh nggak simpang siur lah. Mhm. Jadi apa namanya, datanya jelas, terus kita juga nanti bakal ngevalidasi nih. Jadi kalau misalnya ini for the record ya, Ya. itu data-data di Comicus ini tuh belum semuanya, hampir semuanya ya, 90% tuh belum dibilang valid. Mhm. Kenapa? Karena kita bakal ada proses sendiri nanti buat validasinya, langsung ke apa, Orang-orangnya, kreatornya. kreator-kreatornya. Nah, kalau udah valid tuh apa, kayak kekunci gitu loh. Ya, ya. Kekunci dan yang bisa ngubah cuman tadi kreatornya aja. Oh, gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa ngubah. Oh, tapi ini keren banget sih, Mas. Ini aja udah keren. Soalnya itu tadi, dulu tuh aku sempat nggak sengaja ngeliat website yang kayak gitu, yang nulis itu. Aku lupa jujur nama websitenya apa, karena nggak sengaja kayaknya waktu itu. Waktu itu aku lagi iseng aja lagi nyari, sempat kerja di bank, nganggur. Terus nggak tahu mau ngapain, lagi nyari-nyari, waktu itu lagi bikin ide Gundala gitu-gitu lah. Terus nyari-nyari, nemu website itu. Dia bahkan ada kayak per karakter pun ada kayak Gundala apa segala macam gitu ada. Iya. Lihat waktu itu Gundala itu sejarahnya apa, ya nggak aku pakai. Cuman tahu aja, oh Gundala itu sejarahnya itu, Godam tuh ini, gitu aja sih waktu itu. Terus kayak, keren juga ya kalau ada website isinya bener-bener kayak cuman A to Z nama-nama komikus atau judul-judul komik Indonesia gitu. Itu mikir kayak gitu. Dan sempat ngomong ke Mas Ferdian juga kan kalau nggak salah ya di Peskom 1 ya. Iya benar. Waktu itu ngomong, wah kalau ada yang kayak gini cuma bener-bener fokus di situ, wah keren banget sih. Komikus padahal udah lahir waktu itu. Komikus udah lahir. Jadi kayak nggak sengaja sinkron aja gitu, cocok. Lah, iya bener ini kayak gini ya. Kayak gini nih yang waktu itu aku kepikiran kayak, kenapa nggak ada ya? Soalnya teman-teman juga kayak pengen tahu komik Indonesia. Susah juga kalau kita harus ngasih komiknya, minjemin atau apa segala macam kan belum tentu seleranya sama kan. Betul. Sedangkan kalau emang dia cuma pengen tahu judulnya apa aja, ya udah kasih aja nih komikus.com, cari aja sih itu random. Yang tertarik. Dan yang emang pengen kita apa misinya lah ya, benar-benar nyebarin itu. Jadi orang pada tahu lah kalau ada komik selain komik yang udah ada di toko buku yang banyak beredar itu. Buat yang mau kenal lebih dekat dengan komik Indonesia, datang ke Pesta Komik tanggal 5 dan 6 Juli 2025 di Istana BC Bandung. Acaranya gratis, jadi jangan lupa datang ke Peskom. Kan kadang-kadang kalau di skena perfilman kan kadang-kadang orang-orang juga sampai hafal scriptwriter-nya siapa, sutradaranya siapa, produsernya siapa, bahkan sampai kru-krunya yang sering muncul namanya siapa. Nah ini mungkin di sini juga bisa gitu nih. Kayak misal Mas Hani Budi kan di Nusa 5 Nusantara Ranger as produser lah kesannya ya, bisa dibilang. Nah itu mungkin bisa nyari tuh Mas Hani Budi apa aja kayak gitu kan. Nggak mesti harus penulis atau ilustrator atau the whole komikus. Kalau nggak salah tuh untuk roll aja kita dari roll per karya ya. Entah itu komik atau apa namanya, emang komik nih. Maksudnya komik indie ataupun yang major itu tuh kita udah sempat ngelis kurang lebih mana ya? Bentar Mas, berarti editor ada Mas? Ada. Keren, ayo aja mamen. Oh, ada 92 roll. Jadi mulai dari editor, senior editor, terus karakter designer, line artist, semua masuk kayak technical supervisor. Ya, supervisor. Oh iya kan, soalnya aku itu di Garuda Eleven 1. Tinggal divalidasi itu. Apa coba technical supervisor coba Mas Weta tuh. Ada aja. Nah, tapi ada ininya Mas, apa namanya? Problemonya sih. Oh, betul. Kita sempat awalnya kan bahasa Inggris ya. Terus sama kayak waktu sepulang lah, belajar di sepulang kayaknya emang buat lokal tuh mending benar-benar fokus lokal bahasa Indonesia. Cuman buat apa namanya? Roll nih agak susah nih. Susah, ya benar. Apa coba? Technical supervisor apa coba Mas? Supervisi teknis. Apa? Emang aku pas ini megang mantauin pulpennya, benerin Wacom kalau rusak. Yoi.
Pokoknya Padahal kalau bukan. itu masih mikir sih. Paling nanti lihat inputan dari yang lain lah. Iya. Soalnya khawatir salah gitu. Karena kita kan pas waktu input tuh benar-benar sebisa mungkin sesuai dengan yang di komiknya ya, Ya, dicatat di komiknya. tapi jadi Jadi kalau banyak ya dia Mas ya. tulisnya apa, kita tulisnya itu gitu. Nah Tapi itu, jadi banyak kan ya. nah bermakna itu sampai 92 itu. Ternyata Soalnya ada kadang-kadang tuh ada yang kayak bukan cuman, dia itu fokusnya di lettering. Ya Ya benar. kan, ada yang layouting bahkan grafik desainnya misal gitu. Ya. Kayak ada teman saya dulu namanya Febri. Sampai sekarang teman, cuman maksudnya dulu dia terjun di dunia komikus, Febri Kuswantoro. Itu bukan namanya. Febri lah pokoknya. Febri dari Surabaya. Dia itu sebagai pengisi kata pengantar. Wah. Spesifik. Apa coba terusan? Role-nya ada. Tapi bener kayaknya ada juga deh gitu. Ya ada Mas. Ada, lupa namanya apa ya bahasa Inggrisnya, tapi ada. Itu ada tuh kalau nggak salah di Prakit Komik yang kedua tuh, Cermin tuh, dia sebagai kata pengantar. Sama Mixed Feeling juga dia kata pengantar. Iya. Iya si Febri. Emang tugasnya itu aja. Terus untuk si spesialis karena komiknya nggak selesai sih lebih tepatnya. Makanya udah kata pengantar aja lah. Udah masuk namanya juga. Nah untuk si komikus ini Mas, ngelihat karya-karyanya Mas Fer sejauh ini, terutama untuk komikus dan WWS, kan kayak apa ya, konsep dan eksekusinya tuh matang banget gitu Mas. Kita lihat di sini aja di layar ada ini ya, desain dari website komikus aja sangat menarik gitu maksudku, buat aku pribadi ya, itu menarik banget dan aksesnya juga gampang, untuk nyari-nyarinya gampang. Tapi kan orang awam pasti melihat tampilannya dulu kan, mau percaya atau enggak kan pasti dari tampilan. Banyak orang tidak percaya Peskom karena tulisannya gede kecil kan maksudnya. Makanya sekarang sudah tidak karena sudah capek juga. Tapi waktu pas awal pakai itu ya gede kecil ya, itu emang bener ini nggak normal. Ini acara aneh sih ya Mas. Tapi justru itu buat yang itu awal-awal kita kan udah lama nggak aktif, jadi apa nih gebrakan awalnya apa ya, jadi kecil dulu lah, habis itu capek-capek sendiri sih. Akhirnya sudah tapi bener sih juga. Kalau yang udah paham Peskom pasti ngerti lah, iya. Tapi kalau ini yang di nanti gitu, yang orang-orang awam kan nggak tahu masalahnya Mas. Yang belum pernah ikut Peskom kan nggak tahu ini apa ini. Mana desainnya kagak ada komik. Padahal bisa tuh Mas dibikinin ya apa? Bikin Peskom generator. Jadi masukin teks orang dia langsung gede kecil. Jadi terus sampai ada yang ini Mas, sampai nyari tahu loh, ini gede kecilnya kode kah? Nggak ada, itu ngawur guys. Nggak ada polanya. Nggak ada polanya, ngawur aja. Nah kalau ngeliat dari komikus dan WWS kan desainnya juga menarik, secara konsep juga matang. Buat yang nggak tahu, WWS itu World Without Sleep, jadi premisnya ini Mas ya, apa, dunia orang-orang nggak bisa tidur gitu kan. Ya. Dunia yang isinya orang-orangnya surya semua kan. Insomnia. Jadi dan secara packaging juga bagus gitu. Kalau buat yang datang ke Koipara terutama kan melihat booth-nya, menarik banget. Aku justru baru pertama kali melihat satu booth, satu judul doang dan di konsep sematang itu, sedangkan di meja-meja lain kan kayak juga banyak banget tuh. Ya. Ini satu dan konsepnya matang banget. Komikus pun seperti itu, desainnya juga matang banget. Secara IP kan dilihatnya brandingannya bagus gitu. Itu gimana sih Mas? Kok bisa kayak gitu mikirnya? Atau emang dari background-nya Mas Ferdian? Apa ya? Selama ini? Kayaknya emang karena dari dulu tuh saya tipenya tuh sukanya yang konseptual gitu. Ya. Kayak nggak tahu apa karena dicekokinnya referensinya kebanyakan kayak gitu ya. Jadinya setiap bikin tuh pengennya terkonsep aja gitu. Terkonsep, dan kalaupun spontan tuh makanya saya agak susah, dan kalau bikin suka agak lama tuh karena kayak gitu. Jadi pengennya terkonsep, terus tiap ada sesuatu pengennya ada reason-nya lah, ada kenapa sih begini, kenapa gitu. Nah mungkin itu yang bikin ya bisa jadi itu ya value lah, bisa jadi value buat karyanya, walaupun konsekuensinya itu tadi kadang lama ya, kadang konsepnya. Jadi ya gitulah. Tapi bagus sih Mas, contohnya gini lah, misal kita ambil contoh WWS ya, waktu buka di Koipara 110 lebih eksemplar habis, iya kan,
Habis itu tiba-tiba itu kan di booth-booth-nya, wah nggak ada fotonya lagi. Ada di booth-booth-nya kan ada dekorasi lah ya istilahnya ya, yang difigurain, dikasih frame potongan-potongan gambarnya. Dibeli sama orang maksudnya. Itu kan berarti menandakan bahwa wah ini menarik nih gitu. Iya. Itu berarti kan menghasilkan juga gitu loh Mas, secara branding juga gitu maksudku. Nanti aku tiru konsep. Berbeda dengan Peskom yang semuanya serba spontan uhuy. Ditanya, alasannya apa? Nggak tahu. Jalanin dulu. Nanti tengah-tengah ganti. Tapi malah kayak gitu yang susah loh Mas. Ya, kalau buat susah. saya kayak gitu Susah malah ikhlasnya. tapi emang waktu Komipara itu Hmm. agak kaget juga sih. Jadi kan sebenarnya waktu pas mau ngedekor juga WWS tuh ya agak bingung karena ya kita cuma punya itu gitu. Yeah. Dan nggak sempet bikin buku itu aja gitu, dan nggak sempet bikin merchandise aneh lah. Bookmark ya waktu itu merchandise-nya. Tinggal bookmark aja, itu juga karena paling cepet dan paling bisa ditakar lah gitu. Jadinya kapan, terus bisa jadi apa gitu. Nggak costly lah. Nah pas waktu itu emang gimana caranya supaya bisa stand out dengan barang yang cuma itu doang gitu. Dan saya pribadi memang apa ya, dari dulu tuh suka banget setiap, jadi kalau baca komik tuh selalu lama tuh kalau saya tuh, karena selalu nikmatin panel by panelnya itu. Dan sempet waktu pas di pameran kayak pas kan sempet waktu itu ke Jepang lihat pameran Attack on Titan, terus pamerannya siapa lagi? Ya, aku sempat lihat juga tuh Mas. Nah, di YouTube tapi dia. Iya udah. Terus museum manga kayak gitu. Itu tuh mereka nge-treatment setiap panel tuh kayaknya. Setiap panel tuh kayak berarti banget. Mantap. Nah di situ jadi kayak apa? Pengen gitu. Someday bikin karya yang memang dari tiap panelnya tuh bisa bikin memorable atau bisa bikin orang terpukau lah gitu. Padahal kadang juga panelnya mungkin nggak terlalu detail atau agak acak-acakan gitu, tapi secara vibe tuh bikin orang amazing gitu, bagus. Ya buat yang nggak tahu kan ilustratornya WWS itu Deddy Kurniawan ya. Iya betul. Waktu itu sempat dibahas juga di komisinya reguler. Ya kita tahu gambar Deddy bagus, tapi kalau di zoom kadang garisnya acak-acakan sebenarnya. Tapi bagus. Emang itu kalau Mas Firta tuh waktu pas zaman collab pertama Mas Deddy itu kan sebenarnya bukan di WWS. Di Komikus ya? Di Komikus strip. Jadi Komikus itu ada komik stripnya. Nah di situ tuh hampir setiap minggu update ya. Iya. Nah, saya tuh ngeditin karena harusnya konsepnya Komikus strip tuh rapi. Oh gitu. Nah harusnya. Sedangkan yang di-hire adalah Deddy Kurniawan. Nah itu baru tahu tuh detailnya ternyata. Emang kalau dari jauh agak kelihatan tuh. Bagus. Rapi itu udah rapi-rapinya Mas Deddy tuh. Iya. Terus akhirnya pas di zoomin, itu harus dirapiin nih, saya rapi itu satu. Ngilangin yang nggak rapi-rapi. Itu aja harus mentoleransi. Tapi sempat ngobrol sama Deddy waktu awal-awal Deddy ngerjain Komikus. Itu pun konseptual banget untuk ukuran komik strip. Karena si palet warnanya, bahkan stylenya pun Deddy mencari hal yang belum pernah dilakukan kan? Iya betul. Itu dengan warna hijau-hijau stabilo itu, dan itu akhirnya saya kopas di komik Wanara chapter berapa saya lupa. Nah itu kan maksudnya unik juga Mas, itu dipikirkan juga kan pasti kan untuk hal kayak gitu. Maunya komik stripnya modelnya kayak gini gitu. Benar. Padahal di hire bukan komikus yang stylenya kayak gitu. Oh iya. Sempat sebenarnya sebelum Mas Deddy itu ada beberapa yang saya coba gitu tes lah. Tapi emang kalau komik tuh beda sih ya sama ilustrasi ya. Jadinya kadang tuh ada yang gambar bagus banget, rapi banget. As an illustration ya tapi ya. Nah, sebagai ilustrasi. Tapi itu dijadiin komik nggak hidup gitu. Nah pas Mas Deddy gitu nggak terlalu rapi gitu. Nggak terlalu rapi. Nggak rapi memang Mas, bukan nggak terlalu rapi. Tapi secara gestur, ekspresi itu hidup banget gitu. Jadi emang fluid banget, komiknya fluid. Jalan banget. Terus pilih antara itu, dan karena ini tentang komik ya, jadi saya pilih yang lebih komikal. Tapi jadinya uniqueness-nya, ya mungkin aku doang pribadi yang menilai kayak gitu. Uniqueness-nya dapat Komikus dengan grafik
Kan aku juga desainer grafis juga kan. As a graphic desainnya bagus banget, rapi, terkonsep banget, tapi komik stripnya raw banget gitu kesannya. Iya. Jadi kayak wah ini hal yang ditubrukkan tapi jadinya bagus karena kesannya jadinya apa ya? Kesannya free-nya dapat istilahnya kalau aku bisa nyebutnya. Jadi untuk join ke sini itu untuk ngikutin ini nggak harus kaku-kaku banget ya kayak ke Peskom lah. Peskom untuk masuk Peskom nggak perlu harus ini itu ya jalan aja masuk aja bebas gitu. Itu yang didapat waktu awal-awal tahu komikus, apalagi kan tujuan komikus strip adalah untuk mempromosikan ke arah komikus juga kan gitu. Iya betul. Walaupun akhirnya gagal lah. Kira-kira pandemi Covid. Ada Covid. Ya tapi akhirnya kan sekarang komikus sudah berjalan sendiri juga Mas. Udah sih. Dan aku sempat ngobrol sama beberapa orang. Kayak mereka awalnya nggak tahu, terus akhirnya aku ngasih tahu, ada website namanya Komikus loh. Kita bisa akses. Kebetulan kreator juga yang diajak ngobrol. Terus mereka kayak iseng nyari nama mereka sendiri. Itu bener kayak lagi ngobrol nih. Terus mereka pegang HP nyari nama mereka sendiri. Wah ini aku senang banget sih ngeliat ekspresi mereka jujur. Terus dia ngeliat kayak, aku ada. Komik yang ini ada. Ini ada. Kamu ada nggak? Dia nyari nama. Ada loh. Ini gini. Terus dia kayak senang-senang sendiri gitu kayak nemuin mainan baru gitu. Jadi kayak ini buat komikus sesama kreator aja bisa membahagiakan ini gitu. Bahkan mereka juga bilang, hal kayak gini aja bisa bikin bahagia ya gitu dan ngebakar semangat lagi untuk akhirnya nambah judul lagi lah atau apa berkarya lagi gitu. Itu bagus banget. Ini nanti dihitung loh Mas pahalanya Mas. Amin. Tiba-tiba karena layoutnya ini komik senior edisi Ramadan bahasnya ke situ. Siapa saya? Untuk sejauh ini Mas, WWS bakal lanjut lagi kan? Iya, lanjut. Dengan alhamdulillahnya akhirnya setelah selesai pertama iterasi selanjutnya masih aman sih. Buat orang-orang yang belum pernah dapat komiknya Mas, bisa di mana? Bisa di ini di Tokopedia-nya Kuratoru. Kuratoru itu atau ini kalau linknya bisa di https:// biasalah bit.ly/wws1 strip Kuratoru strip Tokopedia. Nanti langsung dialihkan ke Tokopedia yang langsung Tokopedia strip Kuratoru deh. Tokopedia strip Kuratoru. Gini bener Kuratoru / biasanya tinggal cari wordly.sleep Tokopedia nanti keluar pasti. Iya bener sih. Tapi mulai ada itu tuh. Nggak tahu bacakan atau yang dia jual lagi bisa lah dijualnya 2 kali lipat lagi harganya mungkin second mungkin dia udah baca dia ngambil nyomot dari Kuratoru itu saya udah lapor sih ke Mas Daris. Berarti bagus dong Mas Daris dengan santainya emang udah waktunya Mas. Iya tapi berarti bagus kan Mas, akhirnya komik ada reseller yang harganya 2 kali lipat maksudnya ya. Maksudnya dalam konteks internal industrinya tidak baik sebenarnya, pembajakan dan lain-lain itu tidak baik. Tapi kan kalau dilihat di skala industri komik Indonesia yang masih segini, akhirnya ada kayak gitu kan, oke. Bener sih. Maksudnya, waktu itu saya ngobrol sama siapa ya? Sama Bagus kalau nggak salah juga mikir kayak gitu kayak. Kalau nanti komik webtoon dibajak udah banyak. Webtoon dibajak udah banyak. Kalau komik cetak Indonesia dibajak dan dijual dengan harga lebih, itu adalah suatu prestasi. Bukan berarti kita pengen, tapi itu adalah suatu prestasi karena sudah terpandang gitu maksudku. Iya. Itu keren sih Mas. Gila baru sampai situ ya. Box. Tapi ya semoga nanti selesai banget. Bentuknya langsung official lah di Kuratoru ya teman-teman. Iya, untuk sekarang masih di Kuratoru dan di stok. Itu yang pertama. Nah, yang kedua gimana Mas? Yang kedua, niatnya sih di Peskom Juli 2025 ini, 5-6 Juli 2025 di Istana BEC Bandung ini. Seharusnya ya, tapi udah Maret ya. Mas jangan gitu, saya juga belum selesai. Tapi kan ada Komi Parah, siapa tahu malah selesai lebih cepat. Nggak mungkin ya. Komi Parah nggak? Soalnya sempet kan, pas pertama itu kan ngejar di Komi Parah. Dan yang ini, karena ada ini, ada CF, Comic Frontier. Mau ke CF berarti nanti? CF, untuk yang sekarang CF. Tapi mungkin kalau Komik Parah akhir tahun lagi kalau mungkin. Oke. Nah, nanti bisa buat teman-teman yang di Jakarta dan sekitarnya berarti datang ke CF. CF tanggal setelah Komik Parah seharusnya. Komik Parah. Setelah Komik Parah. 20-an, 21, 22. Setelah Komik Parah kan 17-18 Mei.
Komifuro minggu depannya. Iya, Bisa ke benar. Komifuro teman-teman. Itu karena mepet jadi jangan ngambil deh. Ya, atau kalau mau yang kedua, PESCOM berarti 5-6 Juli 2025. Kita nantikan, siapa tahu Dedi hilaf kan. Tapi Dedi cepet sih, aku percaya. Dedi bisa. Itu aja yang pertama, dia bisa 1,5 bulan Ya. ngebut. Dia bisa 1 bulan 4 judul Mas BTW. Jadi sudah tidak mengherankan orang itu kalau lagi tiba-tiba pasang headset mendengarkan Nogizaka 46 tutup kamar jebret. Nah, udah. Bye, udah nggak ada yang berani ganggu abis itu. Ngajak makan pun nggak. Kita dia mati di kamar juga kita nggak tahu. Itu adalah Dedi. Memang seperti itu. Nah, untuk itu WWS Mas. Tapi kalau untuk project kedepannya dari Mas Ferdian sendiri selain WWS apa lagi Mas? Enggak sih, kayaknya fokus di WWS. Sempet ada tawaran juga buat bikin yang lain ada. Tapi kalau ini beda, maksudnya dari orang lain malah yang nawarin. Tapi belum berprogres sih. Cuman pengennya sih saya terima gitu. Bisa jalan lah tahun ini gitu. Tapi nggak tahu deh kalau misalnya WWS masih belum selesai lah, mungkin sih agak dipospon gitu. Jadi sementara kayak fokus itu dulu aja, Comicus sama WWS. Nah, untuk Comicus sendiri ada rencana apa lagi Mas? Nah, Comicus ini kan sebenarnya kan betanya tuh maksudnya udah bisa daftar tuh kan dari 2 tahun lalu tuh pas di PESCOM pertama. Nah, itu tuh baru masuk ke user leads, belum aktif jadinya. Jadi membernya tuh bisa dibilang belum ada gitu. Karena masih baru pada user lead lah, belum aktif. Nah, pengennya di tahun ini mulai aktif. Harapannya sih waktu PESCOM udah mulai trafficnya udah dari member ya. Maksudnya udah daripada jadi member jadi bisa langsung review komik yang rilis di sana mungkin. Iya. Gitu. Orang-orang zaman sekarang masuk website apa aja bisa kok daftar-daftar, masa Comicus nggak bisa daftar? Gampang, tinggal sign up pakai email. Biasalah, balik yang tadi tuh kekhawatiran. Ya benar. Tapi bisa lah nanti. Semoga dengan ini menandakan bahwa kedepannya teman-teman bisa kalau cari komik-komik bisa mampir Comicus dulu, cari-cari info-info perihal Comicus yang dan lain. Nanti kalau penasaran dengan satu judul bisa tahu belinya di mana karena di Comicus juga ada tulisannya. Dan bisa dibaca di mana kalau bisa dibaca di mana, bisa didapatkan di mana nanti bisa cari di Comicus pakai Q, Comicus. Q ya. Comicus.com. Dan juga nantikan kenapa namanya itu tahu nggak? Kenapa tuh? Memang sih memang dari Comicus ya. Tapi sebenarnya Comicus tuh pertama dia biar kayak apa? Kayak ini. Ada brand-brandnya pemerintah ya? Enggak lah. Kan Beyond. Sebenarnya itu bukan pemerintah, awalnya kan dari startup kan. Iya, startup. Startup kan kayak gitu kan. Iya. Cuman kenapa Comicus tuh awalnya ada nama-nama lah. Karena pada akhirnya tuh pengennya gini, ketika bikin URL link ya, kayak misalnya facebook.com/Ferdian gitu ya, atau Pierre gitu. Nah, kalau Comicus tuh comicus.com/Pierre gitu. Jadi kayak meng-assign kalau Pierre tuh Comicus. Comicusnya, Q-nya itu ya? Ya. Keren. Sama itu juga saya gunakan sebagai email Mas, Pierre, emailku Pierre, agak alay memang. Tapi bacanya sama, nggak tahu kenapa bikin kayak gitu dari dulu. Yaudah, terima kasih buat Mas Ferdian. Buat teman-teman jangan lupa mampir ya ke comicus.com. Nanti insya Allah katalog-katalog ini kan udah di screen, tayangan lagi. Nah, ini di screen ada kolom Pesta Komik 2024. Insya Allah akan ada Pesta Komik 2025 Mas. Ya. Insya Allah nanti semoga teman-teman bisa cari juga, atau Komik Para mungkin juga nanti ada di sini. Event-event lain juga ada. Kalau mau cari-cari, dan jangan lupa untuk juga membeli WWS chapter 1 di Kuratoro karena itu bagus banget guys. Itu kalau nanti diangkat sebagai series TV atau live action pasti keren banget. Kayak Ayam Hero apa? Yang di Jepang. Oh iya, Ayam Hero. Nah, itu kayak gitu. Nanti chaos-chaosnya. Nah, gitu aja. Terima kasih teman Ferdian sekali lagi. Kita ini mohon maaf lahir batin karena ini udah minggu terakhir Ramadan, sedangkan ini di tag-nya di minggu pertama Ramadan. Gitu. Hati-hati mudiknya, semoga jalur-jalurnya tidak kebanjiran. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di PESCOM tanggal 5-6 Juli. Mas Ferdian juga di sana ya? Datang ya. Insyaallah. Dadah. Assalamualaikum. Jangan lupa.
Perskom, pesta kita semua.